Kemudian Allah memberikan contoh di mana ramai manusia terpedaya dengan keduniaan. Katanya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan dalam kehidupan di dunia. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan di dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun amal ibadah yang kekal daripada amal yang saleh itu lebih baik di sisi Tuhan kamu dan lebih baik daripada apa yang kamu harapkan. Zinah itu perhiasan. Perumpamaannya, sesuatu yang dihiasi, kalau perhiasan itu tidak wujud, maka tidak menghilangkan fungsi sesuatu itu yang terhias. Rumah, kalau kita hiasi dengan macam-macam perhiasan, baik itu dekorasinya, catnya, kemudian langsirnya, kemudian karpetnya, lantainya, ya kan? Itu semua bahagian daripada perhiasan. Kalau tak ada langsir, kalau tak ada cat, kalau tak ada frame di dinding yang diletakkan, adakah hilang fungsi rumah? Tidak hilang, masih boleh berteduh, tak kena panas, tak kena hujan, tapi fungsi rumah itu masih berfungsi sebagai rumah. Yang tak ada adalah perhiasan. Manusia berhias. Mungkin perhiasannya adalah sikat rambut, atau pakai cincin, atau pakai jam tangan, atau bajunya warna yang yang warna-warni. Kalau perempuan dengan macam-macam lah, minyak wanginya. Contohnya, adakah kalau manusia itu tak pakai cincin, tak pakai perhiasan zahir pada pakaian, lalu dia tak sempurna kemanusiaannya? Tidak, dia tetap manusia. Jadi yang namanya hiasan itu adalah tambahan, bukan pokok. Yang namanya perhiasan bukan daruriyat. Daruriyat ini yang mesti. Tapi hiasan ini adalah tahsinat, sebagai tambahan, sebagai keperluan yang bukan asas dan bukan pokok. Yang kalau tak ada perhiasan masih boleh berlangsung. Dan dalam ayat ini Allah menggambarkan tentang harta dan anak itu perhiasan. Yakni sesuatu yang bukan pokok. Sesuatu yang bukan asas. Sesuatu yang bukan mengurangkan kelengkapan manusia sebagai manusia. Kalau tak punya anak, kalau tak punya harta, tetap dia manusia. Hatta tak punya harta, tetap dia manusia walaupun dia tak punya anak. Yang diceritakan pada ayat ini adalah ingin memberitahukan bahwasanya yang asas pada manusia dalam hidup ini adalah bukan harta dan bukan juga anak-anak, walaupun keduanya ini adalah menjadi kebanggaan kepada setiap manusia. Orang kalau berkahwin tak punya anak risau. Zaman kita sekarang, orang-orang yang dia risau dengan keadaan cabaran hidup, justru kalau hamil istrinya risau. Bukankah kita dalam Al-Quranul Karim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala pelbagai macam gambaran tentang bagaimana manusia ini menyikapi kepada anak. Dahulu bila ada anak laki-laki dibanggakan, bila ada anak perempuan dikuburkan atau dibunuh hidup-hidup. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kehidupan pasangan suami istri antara yang punya anak dan yang tak punya anak. Katanya, lillahi mulkus samawati wal ardh. Milik Allah semua di langit dan di bumi. Yakhluqu ma yasha. Dia, yakni Allah, yang menciptakan segala-gala apa yang dikehendaki. Di antaranya, yahabu liman yasha'u inathan
Allah akan memberikan hebah kepada sesiapa yang dikehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha adz-dzukura. Dan ada kalanya juga Allah bila berkehendak akan memberikan kepada pasangan anak perempuan, anak laki-laki. Ada yang diberi hebah anak laki perempuan, ada yang diberi hebah oleh Allah anak laki-laki. Siapa yang memberikan? Allah Subhanahu wa taala. Jantinanya adalah kerja Allah Subhanahu wa taala. Apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala berupa anak laki atau perempuan mesti disikapi sebagai hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila ada orang, yalah kadang-kadang orang sudah merancang, ini anak 5 orang dah cukup dah, jangan ada lagi dah, cukup dah. Kemudian datang yang ke-6, Allah, tak boleh seperti itu. Nak kata eksiden, bukan eksiden, ini Rabbana Subhanahu wa taala nak kasih-kasih. Ini kan yahabu, Allah memberikan hebah. Cukup kita itu mengetahui siapa yang bagi. Adakah kita angwan, ya Allah, kenapa lah engkau bagi ini? Kepada Allah nak cakap macam tu kah? Nak pikir makan, nak pikir nafkah, nak pikir kesehatan tubuh badan, dia nak bagi. Ya Allah, macam mana kau bagi kepada aku ini rezeki, beri kepada aku kekuatan untuk mengurus. Engkau yang bagi, engkau tolong aku urus. Kan sepatutnya begitu. Karena bila kita merungut atau kita menolak atau dengan dengan kata-kata yang mungkin halus, maka seakan-akan kurang menghargai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u adz-dzukura aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan. Atau Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menikahkan antara laki-laki dengan perempuan. Tak ada orang laki kawin dengan laki, perempuan dengan perempuan dalam zaman kita sekarang. Dengan propaganda yang macam-macam disokong. Kononnya katanya penyakit. Penyakit yang tak ada obat itu hanya mati saja. Semua penyakit ada obatnya. Itu AIDS tak ada obatnya. Bukan tak ada obat, belum dijumpa obatnya. Kenapa kita nafikan tak ada obat dengan kapasiti kita punya kemampuan saat ini? Berapa banyak penyakit-penyakit dahulu yang kata tak ada obatnya kemudian dijumpai obat? Kenapa penyakit seperti AIDS yang umpamanya kata tak ada obatnya? Mungkin 1 hari yang tak ada obat tu mati. Yang itu tak ada, orang boleh stop, tunggu, mati, malaikat aku nak beramal dulu. Yang itu tak ada. Allah menjadikan setiap penyakit ada ubatnya. Ma anzalallahu da'an illa wa anzalahu dawa. Allah tidak menciptakan penyakit kecuali Allah menciptakan penawar. Mesti ada ubatnya. Illa sam, kecuali mati, tak ada ubat. Kemudian wa yaj'alu man yasha'u aqiban. Allah juga berkuasa untuk menjadikan sebahagian daripada hambanya aqiman, mandul. Ya Allah menjadikan mandul pada manusia. Iya. Adakah di sini Allah kejam? Karena menciptakan manusia itu mandul? Tidak, mana dia sebagai Tuhan akan kejam kepada hambanya. Kenapa diciptakan mandul? Sebab pemahaman kamu salah kalau mengatakan mandul itu adalah sifat yang tidak baik. Orang yang punya anak diuji dengan anaknya. Orang yang tidak punya anak diuji dengan tidak punya anaknya. Orang yang punya harta diuji dengan hartanya. Yang tak punya harta diuji dengan tidak punya harta. Yang sehat diuji dengan sehatnya. Yang sakit diuji dengan sakitnya. Yang laki diuji dengan kelaki-lakiannya. Perempuan diuji dengan perempuannya. Jadi tak ada sesiapa di sini yang terlepas daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh meletakkan definisi kalau orang tak punya anak bermakna dia adalah tak guna, atau Allah berkehendak dengan kehendak yang tak elok kepada dia. Kalau iya, macam mana dikatakan wa yaj'alu man yasha'u aqima? Allah menjadikan kepada sebahagian orang itu tak boleh melahirkan atau mandul, ya diuji pada bahagian itunya.
Boleh jadi orang diuji dengan mandul ini atau tidak dapat melahirkan. Kalau punya anak, boleh menjadi sebab anaknya membawa malapetaka kepada orang tuanya. Berapa banyak orang mengadu akan anaknya yang membawa musibah sehingga mengatakan, andai aku tak punya anak. Berapa banyak orang yang marah dengan anaknya mengatakan, engkau bukan anak aku. Berapa banyak orang punya anak yang anaknya tikam kepada ibunya atau ayahnya sendiri. Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu atas apa yang diputuskan pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada mana-mana makhluknya untuk dicipta oleh Allah dengan keadaan yang dikehendaki oleh Dia. Intinya, bila diberi anak, sikapilah syukur dengan mendidik. Bila diduga oleh Allah dengan tidak punya anak, jadikan semua anak yang ada pada orang macam anak kita. Jadi punya anak tanpa melahirkan, tanpa mengandung. Tanggung jawab dan juga menyikapi ketentuan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala terhadap pasangan. Wa al-mal wal banuna, harta dan anak-anak, didahulukan harta daripada anak. Sebab apa? Sebab semua orang mesti ada harta untuk makan, tapi tak semua orang punya anak. Walaupun dari segi priority orang akan mendahulukan anak berbandingkan harta. Orang curi duit untuk anak. Orang buat mengorbankan kadang-kadang kesehatannya untuk anak. Tapi di sini dahulukan harta disebabkan oleh karena harta semua orang perlu, semua orang ada. Tapi anak tidak semua orang memilikinya. Maka didahulukan harta yang semua orang memiliki, wal banun, dan anak-anak yang sebahagian punya dan sebahagian yang lain tidak. Zinatul hayatid dunya. Ini harta, ini anak, perhiasan. Yakni kalau tak ada harta, kalau tak ada anak, maka ia tidak mengganggu perjalanan hidup. Macam mana nak makan? Macam mana nak bagi nafkah? Macam mana kita nak memahami tentang ayat ini yang dikatakan harta dan anak adalah sebagai itu perhiasan? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hal laka min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abqait. Dunia yang kamu itu mengambil faidah daripadanya, kadarnya adalah apa yang kamu makan, dan ia sudah akan bercampur dengan dalam perutnya, maaf cakap, sehingga dia akan jadi najis. Kita kalau dihidangkan di hadapan kita ini biryani gam, kemudian daging masak merah, kemudian ikan tiga rasa, kemudian apa lagi di situ, ikan patin, kemudian ayam golek, apa saja, boleh kita makan semua? Tidak. Hatta sedapnya macam mana, sekadar yang masuk dalam perut khalas. Takkan kita nak masukkan semua, kita punya perut tak mampu nak menampung semua. Ini kan dunia semua makanan. Iya, sebatas perut kita yang boleh letak dalam. Ma akalta fa ablait, fa afnait. Yang kamu makan dan habis. Yang depan ni bukan kita punya. Emang orang lain makan, tidak pun juga mungkin kita buang. Tapi nak dipaksakan masuk, tidak mungkin. Jadi yang kita boleh untuk keduniaan ini hanya yang kita makan. Aw labista fa ablait, atau yang kita pakai. Kita walaupun ada 10 jenis atau helai kain, takkan 10 kita pakai serentak. Satu je kita pakai. Yang lain kita tak boleh nak pakai serentak. Jadi ini bukan kita punya, kecuali yang boleh lekat dalam kita punya pakaian. Au tasaddaqta fa abqai, atau keduniaan yang kamu boleh ambil manfaat selain daripada apa yang kamu makan dan apa yang kamu pakai, yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Adapun makanan sudahlah tak boleh makan semua, itu pun juga di dalam pun jadi najis, tak boleh nak kekal pun di dalam. Yang kita pakai pun juga ya hanya lekat pada satu helai saja tubuh badan, ini tak boleh nak lebih daripada itu.
Dan akhirnya pun juga akan dilepas juga. Yang kekal apa? Au tasaddaqta fa abqait, atau kamu sedekahkan, itu yang kekal. Dan satu hari baginda Rasulullah didatangkan makanan oleh Siti Aisyah. Apa itu? Paha kambing. Seekor kambing disembelih, kemudian dagingnya potong-potong, disedekahkan oleh Siti Aisyah. Sampailah kepada bahagian paha kambing yang bagian hadapan, Siti Aisyah ingat, ini daging yang Nabi suka, maka disisakan. Datang Rasulullah SAW, Aisyah, daging dah dibagikan. Ya Rasulullah, semuanya habis kecuali paha kambing. Nabi tersenyum mengatakan semuanya kekal kecuali paha kambing. Yang disedekahkan itu yang kekal, yang dimakan sendiri itu habislah, jadi apa? Jadi najis. Macam mana filosofi diajar oleh Nabi SAW dalam kita menyikapi kepada keduniaan, supaya tak tergelincir kepada keduniaan, putus adik-beradik karena dunia, putus silaturahim karena dunia, naik kes mahkamah berebut satu dengan yang lain karena dunia, yang dia boleh memaafkan, hatta dia ambil, hatta dia curi. Takkan kita benarkan orang curi duit orang. Antara kita menjadikan ia adalah sebagai perselisihan yang akan mengakibatkan di mahkamah Allah itu adalah lebih besar. Mana lebih baik kita menang kes mahkamah hanya dapat keduniaan, berbandingkan kita mendapatkan anugerah dan pahala yang Allah berikan kepada kita, berbandingkan kita dapat kes tapi gaduh dengan dia, berselisih dengan dia, putus silaturahim dengan dia. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik berbandingkan. Walihada dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyikapi bila ada masalah sesama kita, katanya wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu berhadapan dengan orang lain yang mengambil hak kamu pada harta dan ia tidak mampu mengembalikan kepada kamu, berikan kepada dia keringanan, bagi masa lebih untuk bayar atau diskaun. Kalau tak boleh bayar juga, wa antasaddaqu khairul lakum, kamu sedekah halalkan kepada dia, lebih baik bagi kamu. Kalau tidak, engkau yang tak dihalalkan itu pertama di alam barzakh akan diseksa, kecuali dia nak bayar tapi dia tak mampu, dia bersungguh-sungguh, Allah boleh ambil alih. Kalau aku maafkan dia, aku tanggung dia punya. Sementara yang tak redha ini terus tuntut, dapat hanya keduniaan sahaja. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kalau harta, kalau anak itu perhiasan, bukan pokok, bukan asas. Yang pokok dan asas apa? Kata beliau mengatakan, apa saja yang ada di dunia ini, bila kamu gunakan untuk akhirat, itu pokok. Apa saja yang kamu gunakan daripada dunia ini untuk dunia, bukan pokok, bukan asas. Wa ma amwalukum, hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Bukan harta kamu, bukan anak-anak kamu yang boleh membawa kamu dekat dengan aku, dengan Allah. Maksudnya dekat untuk mendapatkan pahala. La harta kamu wala anak kamu, illa, kecuali kalau kamu beriman dan beramal saleh pada harta kamu, dan kamu beriman dan beramal saleh kepada anak kamu. Macam mana beriman dan beramal saleh kepada anak dan harta? Bukankah di dalam hadis dinyatakan bahwasanya orang kalau meninggal dunia terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama harta, yang kedua ilmu, yang ketiga anak. Orang berada dalam kuburnya mungkin umurnya muda, tapi di masa hidupnya dia infak sini, dia sedekah sini, dia wakaf sini. Dia duduk di alam kuburnya, itu pahala dia sedekah masjid ke, sedekah pergi anak yatim ke, pergi madrasah ke, dia sponsor anak belajar sampai jadi alim ke, dia di kubur dapat pahala. Itu yang disponsor mengajar dapat pahala, yang di kubur dapat pahala.
Itu yang dibiayai mengaji sampai pandai mengaji dan mengajar, mengaji yang dikubur yang membiayai dapat pahala, yang mengaji orang lain dia dapat pahalanya juga. Hartanya yang menjadi sebab dia dapat itu pahala. Ini harta untuk akhirat. Itu kalau satu yang disponsor, kalau 10 wah illa satu madrasah disponsor. Ay. Pesta dalam alam barzakh dia. Belum lagi anaknya kalau mendoakan. Katanya anak perhiasan. Iya, kalau tak dididik dengan betul. Kalau dididik dengan betul, anak itu ya Allah. Setiap hari mendoakan, ya Allah ampunkan dosa aku dan kedua orang tuaku. Bila dia ada rezeki, ya Allah aku bersedekah untuk orang tuaku. Dia pergi haji, pergi umrah, ya Allah ini untuk orang tuaku. Orang tuanya di alam barzakh mungkin dia kerjanya biasa, gajinya sederhana, tak adalah banyak duit, tapi dididik anak dengan betul. Di alam barzakhnya dapat pahala umrah, dapat pahala haji, dapat pahala sedekah, dapat pahala ilmu, dapat semua pahala dibuat oleh anaknya. Bukankah ini bahagian daripada pokok yang menjadi tujuan orang di alam barzakhnya dan di akhirat untuk mendapatkan pahala? Dengan apa? Dengan harta, dengan anak, dengan ilmu, kalau digunakan untuk akhirat. Tapi kalau hartanya untuk pergi untuk hal-hal yang tak elok lah, sponsor hal-hal yang lara, beri kepada orang-orang yang tak guna, atau suka menumpuk-numpuk duit. Awal pertama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, harta bagi kepada orang lain. Anak tidak dididik, kalau pergi ziarah ke kubur orang tuanya setahun sekali masih okey lah. Wala doa selepas sembahyang, wala hantar Fatihah, wala bersedekah, tak dididik. Boleh jadi orang tua di kuburnya akan menanggung dosa anak kalau anak tidak dididik dengan betul. Ini anak akan jadi malapetaka bagi orang tuanya. Dan anak dan harta itu boleh jadi perhiasan yang tak memberikan apa-apa manfaat kepada seseorang, tetapi kalau digunakan untuk amal saleh, baik harta atau anak, maka ia akan menjadi sebab terangkatnya orang tua, darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.